Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kekudusan di dalam gereja hari-hari ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang mustahil, sehingga orang berkata, mana bisa sih seorang hidup di muka bumi lalu berjalan dalam kekudusan. Rasanya itu sesuatu yang mustahil. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya sederhana. Kita memandang kekudusan dari sudut mana dulu? Kalau kita memandang kekudusan sebagai tidak berbuat dosa sama sekali, tidak ada kesalahan sama sekali, hidup dalam kesempurnaan, saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kelihatannya pernyataan itu ada benarnya. Tetapi apa artinya kekudusan dalam Alkitab? Kekudusan dalam Alkitab itu artinya hidup yang terus menerus disempurnakan oleh Tuhan. Artinya begini, kalaupun kita salah, kita bertobat, kita minta ampun, darah Yesus menguduskan kita. Kita menjadi orang-orang yang kudus, menjadi orang-orang yang berkenan. Sehingga kita kudus dan berkenan bukan karena perbuatan kita, tapi kita kudus dan berkenan oleh kasih karunia Tuhan. Makanya Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Artinya bukan kamu berjuang dengan kekuatan kamu. Karena kalau untuk itu Roma berkata, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, seorang pun tidak, kata Alkitab. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan, kita dibenarkan bahkan bukan karena amal dan ibadah kita, tetapi kita dibenarkan oleh karena darah yang tertumpah buat kita dari kayu salib. Sehingga ketika kita menyadari bahwa darah Kristus itu menguduskan kita, berarti tanggung jawab tentang kekudusan kita sederhana. Yang pertama, bagaimana kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, bagaimana kita berjalan dalam firman-Nya. Yang ketiga, bagaimana kita bangkit setiap kali kita jatuh. Dan yang keempat, bagaimana kita bertobat, memperbaiki hidup kita, sehingga makin lama hidup kita makin berkenan kepadanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali tetap akan mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang berhiaskan kekudusan. Wah, istilah ini sangat menarik perhatian saya. Kenapa? Karena kekudusan itu bukan sekedar sebuah prinsip dalam hati, tetapi kekudusan adalah sebuah hiasan. Apa artinya hiasan? Hiasan itu menjadikan sesuatu indah. Itu berarti bahwa seorang yang hidup dalam kekudusan berarti dia hidupnya indah. Orang lain dapat melihat kekudusan bukan hanya sesuatu yang sifatnya secret, sesuatu yang sifatnya tersembunyi, sesuatu yang sifatnya rahasia. Tetapi seorang yang hidup dalam kekudusan itu dapat terlihat, sehingga orang melihatnya dan indah. Karena orang yang hidup dalam kekudusan itu dimanapun dia ada disukai. Kalau dia seorang suami yang hidup dalam kekudusan, istrinya bangga karena punya suami yang hidup kudus. Kalau istrinya hidup dalam kekudusan, suaminya bangga. Begitupun anak-anak melihat orang tuanya hidup dalam kekudusan, dia bangga. Begitupun orang tua melihat anak-anaknya hidup dalam kekudusan, ada sebuah kebanggaan, sukacita tersendiri. Karena itu istilah Alkitab kekudusan itu selalu disebut sebagai berhiaskan kekudusan. Haleluya. Nah, pembahasan kita dalam program tentang berhiaskan kekudusan ini dapat kita pelajari dari Mazmur 110 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop penobatan Raja Imam. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.
Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju. Dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada ayat yang ketiga saya mau ulangi sekali lagi. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar. Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan ini kita melihat berkat yang luar biasa dari orang-orang yang hidupnya berhiaskan kekudusan. Yang pertama, coba lihat ayat yang pertama, dikatakan, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Berarti yang pertama saya pelajari, seorang yang berhiaskan kekudusan, musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang hidup dalam kekudusan kadang-kala dimusuhi oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia, orang-orang yang tidak senang dengan prinsipnya, orang-orang yang senang hidup dalam dosa. Kenapa? Karena kalau seorang hidup dalam kekudusan sementara dia hidup dalam dosa, maka dosanya akan tambah nyata. Kalau di kantor itu semua orang korupsi, tiba-tiba ada satu orang yang mau hidup dalam kebenaran, ada satu orang yang tidak mau korupsi, dia akan menjadi bahan tertawaan orang. Orang mau rancangkan yang jahat. Kenapa? Orang ingin menyingkirkan dia dari kantor itu. Sebab kalau dia terus hidup dalam kekudusan, sementara yang lain berjalan dengan korupsi, berjalan dengan hal yang gak benar, maka korupsinya, kejahatannya akan makin terkuak. Lewat apa? Lewat kekudusan hidupnya. Makanya buat sebagian orang kekudusanlah ancaman, buat sebagian orang kekudusan adalah sesuatu yang perlu dimusuhi. Kenapa? Karena tidak dia memusuhi kekudusan ini, maka kekudusan akan memberi tuduhan-tuduhan dalam hidupnya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan saudara pikir kalau saya sudah berjalan kekudusan maka tidak ada orang lagi yang memusuhi saya. Betul, banyak orang yang benar akan kagum melihat kekudusan saudara. Tetapi orang-orang yang memang niatnya jahat, orang-orang yang memang hatinya gak bersih, waktu melihat saudara hidup dalam kekudusan, dia mau rancangan yang jahat. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, tetap berjalan dalam kekudusan, karena kita akan melihat musuh-musuh kita menjadi tumpuan kaki kita. Itu janji firman Tuhan. Yang kedua saya pelajari pada ayat yang kedua, dikatakan, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Jadi yang kedua saya pelajari, orang yang berhiaskan kekudusan akan meraih kekuatan senantiasa. Alkitab pakai istilah tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Kalau kita memakai tongkat kekuatan, artinya apa? Kita punya kekuatan yang senantiasa. Kekuatan kita bukan kekuatan manusia, kekuatan kita bukan kekuatan jasmani, tapi kekuatan kita adalah kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Dan kekuatan ini yang membuat kita menang, kekuatan ini yang membuat kita meraih mujizat, kekuatan ini yang membuat kita senantiasa berjalan di dalam jalan Tuhan. Haleluya. Jadi ingat, seorang yang berhiaskan kekudusan, yang pertama, musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Yang kedua, dia akan meraih kekuatan senantiasa. Yang ketiga, coba lihat ayat yang keempat. Di ayat yang keempat dikatakan, Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Berarti hal yang ketiga saya pelajari, seorang yang berhiaskan kekudusan diangkat Tuhan sebagai imam yang layak. Saya ulangi sekali lagi, diangkat Tuhan sebagai imam yang layak. Apa artinya imam? Sebagai imam, dia membawa pesan jemaat kepada Tuhan, tapi sekaligus sebagai imam dia bawa pesan Tuhan kepada jemaat. Berarti seorang imam adalah seorang yang membawa tentram, seorang imam adalah seorang yang membawa damai, seorang imam adalah seorang yang berada pada posisi dekat dengan Tuhan, tapi senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berhiaskan kekudusan sehingga kita menjadi imam-imamnya Allah dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, apa berkat yang kita terima kalau kita berhiaskan kekudusan? Ingat, yang pertama, musuh-musuh kita akan menjadi tumpuan kaki kita. Yang kedua, kita akan meraih kekuatan senantiasa. Dan yang ketiga, kita akan senantiasa hidup sebagai imam yang layak. Dan yang keempat, yang terakhir, coba lihat ayat yang ketujuh. Di ayat yang ketujuh dikatakan, dari sungai di tepi jalan ia minum.
Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Berarti yang keempat, dia hidup yang selalu dipuaskan. Dia mengalami kehidupan yang selalu dipuaskan. Alkitab berkata dia berjalan. Di tepi jalan itu ada sungai dan dia minum. Apa artinya minum dari sungai? Itu bicara tentang seorang yang sedang penat, seorang yang sedang letih, seorang yang sedang lesu, mendapat kekuatan baru, mendapat kepuasan dari hausnya. Tiba-tiba mengalir air pada seluruh tubuhnya sehingga dia kembali disegarkan. Orang-orang yang berhiaskan kekudusan, hidupnya akan senantiasa segar, hidupnya akan selalu dipuaskan. Kenapa? Di tengah badai bagaimanapun, kekudusan akan mendatangkan mujizat, kekudusan akan mendatangkan damai sejahtera, kekudusan akan mendatangkan kekuatan, dan kekudusan akan mendatangkan suasana yang akrab, yang manis, yang dekat, yang akrab antara kita dengan Bapa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita jadi orang percaya, bukan sekedar orang percaya. Betul tantangan ada, betul masalah ada, betul situasi di sekitar kita kadang-kala berat, tapi mari kita berhiaskan kekudusan, karena orang-orang yang hidup dalam kekudusan yang senantiasa akan melihat Allah. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saya yang sakit, setiap saya yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi tantangan, masalah dan pergumulan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kekuatan baru boleh diberikan. Kami boleh berhiaskan kekudusan dan berjalan kemuliaan Allah. Haleluya. Bapak, hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat. Tuhan tuntun kami dari kemenangan lepas pada kemenangan, masuk dalam kemuliaan yang kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Dan jangan lupa, biarlah kita senantiasa berhiaskan kekudusan, karena kita tahu Yesus adalah Allah kekasih jiwa kita yang memberikan kemenangan dan berkat yang berkelimpahan senantiasa. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.